Kenapa narkotika ataupun narkoba, ganja dan sebagainya kok itu penetapannya hukumnya diharamkan adalah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan keberkahan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hukum narkoba ataupun hukum narkotika haram, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah narkoba atau narkotika itu boleh dikonsumsi? Ya, tetapi kok nyatanya hukumnya haram, padahal tidak dijelaskan atau tidak disebutkan bahwa narkoba ataupun narkotika itu hukumnya haram. Ya, sebelumnya kita bahas dulu dasar-dasar dari agama Islam ya, atau dasar dalil yang merujuk pada hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran ya, yang kedua ada hadis ya, yang ketiga ada ijma, yang keempat adalah qiyas. Al-Quran kita tahu sendiri hukum yang pertama berlaku itu adalah Al-Quran. Ketika di Al-Quran itu belum ada rinciannya, bisa kita mencari dengan di hadis ya. Hadis itu ada beberapa rincian. Contohnya misal dalam sholat itu disebutkan bahwa sholat itu cuma rukuk dan sujud. Nah, apakah kita harus melaksanakan sholat rukuk dan sujud saja tanpa ada naniyah, tanpa adanya bacaan Fatihah, tanpa adanya bacaan ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah ya, terus bacaan apa yang perlu dibaca ketika ruku atau bacaan apa yang perlu dibaca ketika sujud ya, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan atau secara gamblangnya saja. Nah, kita bisa mencari rujukan lagi ya, hadis. Dalilnya adalah berupa hadis. Nah, hadis di situ dijelaskan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan berarti hadis itu memperkuat Al-Quran, itu tidak ya. Atau mungkin hadis itu adalah penyempurna Al-Quran, tidak. Al-Quran itu lebih sempurna daripada hadis. Ini ya, yang pertama yang perlu kita ketahui ya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama ya, yang mana dalam menentukan suatu hukum, ulama bersepakat atau berkumpul menetapkan suatu hukum yang mana belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ijma. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu hukumnya tidak ada, hadis tidak ada, atau ijma tidak ada, ya kita harus juga mencari dalam qiyas ya. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah menyamakan suatu hukum ya, itu namanya qiyas. Nah, sebelumnya rukun qiyas itu ada berapa? Kita harus ketahui dulu. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama adalah al-asl atau dasar atau pokok. Nah, al-asl itu apa? Adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam nas Al-Quran ya, baik sunnah ataupun Al-Quran ya. Itu sering disebut dengan makis aneh atau tempat yang mengkiaskan. Nah, untuk menentukan sebuah kias itu kita harus mengetahui itu rukunnya dulu ya. Jangan sampai serta-merta kita menentukan bahwa ini adalah kias, tidak ya. Nah, yang selanjutnya adalah al-far'u, cabang dari kiasnya. Apa sih al-far'u itu ya? Masalah yang belum dijelaskan atau belum ditetapkan hukumnya karena tidak adanya nas sebagai dasarnya. Itu far'u atau cabangnya ya. Yang selanjutnya ada hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nas tertentu, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Yang selanjutnya adalah ilat ya. Ilat itu apa sih ya? Sesuatu yang bisa merubah keadaannya ya. Nah, sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, yakni suatu sifat pada asal yang mempunyai dasar hukumnya. Nah, sekarang kita kiaskan lagi kembali ke hukum asal tadi, atau kembali ke hukum dari narkotika ataupun hukum narkoba ataupun sejenisnya ya, atau yang memabukkan, contohnya ganja ya, miras, narkoba, narkotika, hukumnya haram. Tetapi kok tahu hukumnya haram, sedangkan di Al-Quran itu tidak ditetapkan bahwa hukumnya narkoba, ganja, narkotika itu haram ya. Kenapa kok ditetapkan sampai haram ya? Ya, jadi meskipun tidak ada nasnya ataupun dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, penetapan haramnya narkotika dan kawan-kawan itu dikiaskan sebagai homer, yang mana kita tahu homer itu hukumnya haram ya. Karena apa? Karena memabukkan ya. Di dalam surat Al-Maidah di sini disebutkan bahwa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azmu wal rijsu min amali syaitan fajtanibuhu. Ada kata-kata fajtanibuhu, maka jauhilah itu, ya. La'allakum tuflihun, supaya kamu itu beruntung, ya. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya. Jadi fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah itu agar kamu itu beruntung, ya. Jadi khamr itu khamr itu apa? Narkoba ataupun narkotika ataupun ganja dikiaskan dengan khamr yang mana dasarnya adalah haram. Nah, di sini juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa khamr itu haram, ya. Kullu musrikin khamrun wa kullu khamrin haramun, ya. Rawahu An-Nisa wa Ibnu Hibban wa Daruqutni wa Tabrani. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ad-Daruqutni dan Imam At-Tabrani. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Itu yang menjadi dasar dari hadis dan Al-Qur'an bahwa khamr itu haram, ya. Ada juga hadis yang disebutkan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi kullu syurabin askar fahuwa haramun, ya. Semua minuman yang memabukkan maka hukumnya semuanya haram. Karena apa? Karena bisa merusak otak, ya. Nah, jadi yang demikian, kenapa narkotika ataupun narkoba, ganja dan sebagainya kok itu penetapannya hukumnya diharamkan adalah yang pertama adalah menjadi asal adalah khamr, atau hukum asal dari rukun kias tadi, ya. Hukum asalnya atau dasar pokoknya adalah khamr. Khamr itu adalah memabukkan. Nah, yang menjadi cabangnya itu apa? Atau far'unya itu apa? Cabangnya adalah ya narkotika tadi, narkotika, narkoba, ganja dan sebagainya. Nah, yang menjadi hukum asalnya apa? Ya, hukum asli adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis tadi, ya, yang mana dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Imam Nasa'i dan kawan-kawan, ya. Nah, lantas yang menjadi ilat, ya, apa? Yang menjadi ilat itu adalah keduanya sama-sama memabukkan atau merusak otak, ya. Maka faktor diharamkannya narkotika itu adalah dikarenakan mabuk atau memabukkan, ya. Bisa juga merusak otak, saraf jaringan otak. Ketika otak seseorang itu sudah rusak atau saraf jaringannya itu sudah tidak berfungsi lagi, itulah yang dinamakan suatu mabuk atau tidak sadar diri. Biasanya pasti akan melakukan sesuatu yang di luar nalar, ya. Semisal katakanlah otaknya berarti kan sudah mabuk, ya. Itu bisa membunuh seseorang, mungkin bisa memperkosa wanita dan sebagainya, ya. Jadi itulah beberapa hukum dasar dari bahwa narkotika ataupun narkoba ataupun ganja dan lainnya kenapa hukumnya haram padahal tidak ada di dalam Al-Quran, karena itu dikiaskan dengan khamr, ya, yang mana khamr itu adalah hukumnya haram, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.